Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Rabu 20 Desember 2023. Saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi saudara-saudari, penyertaan Tuhan selalu membawa ketenangan lahir batin bagi perjalanan hidup kita. Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan dan menjaga setiap langkah kita. Untuk itu, mari kita sambut karya baik Tuhan ini dengan renungan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, perikop kabar gembira dalam Injil hari ini menegaskan tentang karya Tuhan bagi setiap hambanya yang taat dan setia. Karya itu terjadi secara mengagumkan, sehingga sebagaimana Maria, kita hanya sanggup menerima dan berserah diri. Kerendahan hati Maria menjadi pondasi terselenggaranya karya Allah secara sempurna. Maria tetap mengakui siapakah Allah, dan kendati kriteria umat pilihan Allah itu sudah berhasil dia raih. Begitulah, semakin orang mengalami kesatuan dengan Tuhan, kerendahan hati semakin nampak dan juga terasah, serta akhirnya mudah saja menerima kehendak Tuhan, kendati mungkin masih ada keraguan dan kebimbangan. Saudara-saudari, kisah Maria ini mengajak kita untuk meniti ketekunan sebagai hamba Tuhan setiap hari. Jika kita sungguh rendah hati menjadi hambanya, maka semakin kita dituntut untuk memurnikan diri. Dalam diri Maria, segala hal diprioritaskan untuk partisipasi pada karya Allah. Tidak ada keinginan ambisius yang berlebihan dalam dirinya. Tidak ada pula keinginan egois yang dibiarkan tumbuh. Semua perjalanan hidupnya hanya untuk kemuliaan dan ketaatan pada Allah. Masa Advent ini menjadi cara kita untuk mengevaluasi dan introspeksi atas kinerja hidup selama ini. Apakah masih ada kerendahan hati dalam hidup kita? Bagaimana kira-kira wujud dan sikap konkret kerendahan hati kita selama ini? Dan apakah kita juga selalu bisa menerima setiap rancangan karya Allah bagi hidup kita? Menerima selalu, bukan menuntut setiap saat. Mari kita tumbuh dalam iman yang hidup dan berserah diri pada kemahakuasaan Allah di surga. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perkenankan kami untuk melangkahkan perjalanan hari ini sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami agar rendah hati menuruti apa yang Engkau inginkan bagi kami. Murnikanlah hati dan budi kami agar menjadi sempurna mengabdi dan memuliakan-Mu. Berilah rahmat-Mu agar hari ini kami semakin menajamkan mata iman sebagai hamba-Mu, sehingga akhirnya berguna bagi orang banyak demi karya keselamatan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.